Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini kalau nggak salah video keempat tentang tutorial microcontroller ya. Tapi kali ini gua nggak akan ngejelasin tentang tutorial mikro, tapi sesuai janji gua bakal maparin gimana caranya program Arduino menggunakan Android ya. Dan seperti biasa gua nggak akan melakukan tutorial pemrograman di sini, melainkan hanya penjelasan secara slide ya teman-teman. Jadi sedikit perkenalan aja dari gua sendiri lebih suka pakai Arduino IDE di PC ya, untuk program Arduino ESP8266, Wemos ya. Tapi terkadang keterbatasan situasi membuat kita harus memprogramnya via Android ya. Sah-sah aja ya teman-teman ya, kita mau program via Android. Dan sebenarnya aplikasinya ada dua ya di Play Store ya. Ada Bluino Loader. Oke, sekarang ini gua deketin aja ya, yang lambangnya kuning ada tanda plus minus itu Bluino Loader. Terus ada lagi yang lambangnya putih itu Arduino Droid. Nah, kalau gue sendiri sih lebih seneng pakai Bluino Loader ya. Kenapa? Karena Bluino Loader itu selama ini gue pakai buat program Arduino, khususnya untuk project-project yang dia semacam embedded system, ya fine-fine aja gitu kan. Cuman ada agak susahnya kalau kita harus nambah library ya, soalnya kalau di Bluino Loader itu kita nambah library-nya benar-benar manual ya. Kita download file zip-nya, sudah itu kita masuk ke pengaturan berkas, masuk ke file Bluino Loader, cari library, file zip tadi kita ekstrak, baru kita tambahin ke library. Dan tapi itu nanti ya, karena sekarang ini yang bakal gua presentasiin itu ya gimana caranya mengupload sketch menggunakan Bluino Loader ya. Jadi teman-teman silahkan download aja aplikasinya Bluino Loader. Dia ada yang versi free, ada yang versi pro ya. Kalau yang versi free itu kalau nggak salah kita nggak bisa pakai serial monitor. Jadi kalau kita mau ngelihat apa yang terjadi pada microcontroller ya, kita harus tambahin display tambahan ya, bisa itu berupa LCD I2C atau 7 segment, dan gue sendiri lebih senang gunain LED ya. Jadi gue selalu pakai program if kondisi, maka dia akan mengeksekusi LED ya pada pin digital yang gue tunjuk ya. Oke, tapi itu nanti ya, seperti yang gue bahas tadi, gue akan fokus untuk presentasiin gimana caranya gunain Bluino Loader. Oke, jadi kalau teman-teman sudah download Bluino Loader ya, nanti aplikasinya tuh seperti yang warna kuning ini ya teman-teman, yang warna kuning ini gitu kan. Nah, itu diklik aja, dibuka, nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini ya teman-teman ya, masuk ke halaman ini. Jadi dia di sini ada new file, ada open a file, ada preferences ya. Nah, sebelum kita klik new file atau open file ya, jadi nanti di sini kan ada hello world, bare minimum blink, itu setelah kita open file nanti. Jadi kalau kita masih baru install ini, hello world ini pasti bakal nggak ada ya. Hello world bare minimum blink ini kan program yang pernah gue buka gitu kan, jadi dia kesimpan di sini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baru download ini nggak ada, jadi cuma ada new file, open a file, ada preferences. Nah, jadi sebelum teman-teman menuliskan baris demi baris kode
itu kita harus atur dulu. Nah, preferences ya. Jadi kalau preferences tadi kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini: line, number, syntax, wrap, konteks, dan board ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke board, ini di tab ya, board ini di tab gitu kan. Sudah itu nanti bakal lari ke pilihan board ya. Jadi ini ya, Blueino ini memang dia concern ke board-boardnya Arduino ya. Kalau Arduino Droid kita bisa program ESP, WMOS, Node MCU segala macam. Tapi kalau di Blueino Loader ya kita cuman bisa program. Di situ ada Uno, Nano, Mega, Pro Mini, dan Due Milanov. Ya jadi kalau untuk gua sendiri sih lebih suka pakai Uno ya. Karena kalau Nano kadang bisa gagal upload juga di sini. Tapi kalau Uno, baik itu SMD, baik itu Deep, oke, fine-fine aja. Dan gua rasa Arduino Mega juga mungkin fine-fine aja di sini. Gitu ya. Jadi saran gua sih gunain Uno ya kalau di Blueino Loader. Setelah kita pilih, baru kita balik lagi ke preferences tadi ya. Nah, balik lagi ke, nanti kan balik lagi setelah itu kita balik ini, kita klik new file, baru nanti muncul tuh apa, jendela ya. Kalau di PC kan jendela ya, jendela program baru, dan kita ketik tuh ya. Misalnya di sini gua ngetik Blink ya. Ya itu aja yang paling gampang emang, Blink ya. Jadi nanti setelah kita ketik atau kita kopas ya, kita copy paste di sini thread, nanti di sini kan ada muncul tanda panah, ada muncul tanda ini untuk serial monitor kalau nggak salah. Dan ini kalau kita pencet thread ada pilihan nanti unggah gitu ya. Ya, jadi nanti kalau kita pencet tanda panah ini kita disuruh diarahin untuk nge-save programnya gitu kan. Ya, kita save aja baru kita unggah. Nanti dia compiling dan otomatis upload ke board Arduino-nya gitu ya. Jadi segampang itu ya teman-teman gunain Blueino Loader. Dan menurut gua buat teman-teman yang nggak punya komputer atau PC ya, Blueino Loader bisa jadi solusi ya, selama program yang project yang kita develop itu project embedded ya. Bahkan untuk beberapa project IoT bisa, tapi dengan perangkat misalnya modul GSM ya gitu kan IoT nggak mesti pakai modul WiFi ya, pakai modul GSM juga bisa. Jadi ya itu teman-teman, sekilas presentasi dari saya gimana caranya kalau teman-teman mau gunain Blueino Loader untuk upload sketch pada Arduino ya teman-teman. Jadi teman-teman coba download, terus ikuti langkah-langkah yang saya presentasiin, dan coba dulu dengan Blink, lalu coba dengan Running Led ya gitu kan. Baru nanti kedepannya bakal gua tambahin gimana caranya nambahin library dan sebagainya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.